Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat Bapak Ibu guru hebat. Nah, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan kepada anak didik kita agar mereka dapat mengatur diri mereka sendiri, mengatur tumbuh dan kembangnya diri mereka sesuai dengan kodrat keadaan yang mereka miliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, walaupun terdapat kebebasan dalam mengatur diri mereka sendiri, namun tetap harus ada prinsip among di dalamnya. Di mana prinsip among itu sendiri artinya bahwa pendidikan itu harus memiliki suatu tuntunan. Artinya tugas kita sebagai pendidik ini hanya sebagai penuntun terhadap anak didik kita dalam rangka menebalkan garis-garis kekuatan yang mereka miliki, dalam rangka menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada pada anak didik kita. Jadi tugas pokok kita sebagai seorang guru adalah menebalkan atau memfasilitasi anak didik kita agar dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif lagi agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Nah, dari konsep-konsep pendidikan memerdekakan inilah lahir suatu prinsip bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah anak, anak, dan anak. Nah, pendidikan itu harus berpusat kepada anak. Kita sebagai seorang pendidik harus berhamba kepada anak. Karena tujuan akhir dari pendidikan kita adalah menebalkan garis-garis kekuatan, menimbulkan potensi-potensi, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak didik kita. Agar mereka tadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana cara kita menebalkan garis-garis kekuatan tersebut? Kita bisa menggunakan semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ketika kita berada di depan, kita bisa memberi contoh kepada anak didik kita. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah, kita bisa membangun semangat mereka untuk menumbuhkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, jika kita berada di belakang, kita bisa menjadi dorongan agar mereka lebih bersemangat lagi. Nah, dengan prinsip inilah maka saya meyakini akan lebih memudahkan kita untuk menciptakan atau membangun lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Salah satu strategi yang saya anggap bisa digunakan adalah dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas kita. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya yakin akan memunculkan karakter anak didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersemangat untuk menumbuhkan, menciptakan, dan membangun lingkungan belajar yang berpusat kepada murid. Selamat siang, terima kasih.